agama. Ngapunten, Profesor Dr. Nazarudin Samsudin ya kemarin menyampaikan beliau tidak ada suara adzan. Jadi kalau berbicara PIK itu tidak islami, itu keliru, itu fatal. Jangan hanya dilihat casingnya aja. Sekarang saya mau tanya nih, ada nggak orang Islam yang mewakafkan hartanya, pikirannya, tanahnya untuk bangun sebuah gereja? Ada nggak? Nggak ada. Pak Aguan, non-muslim, Buddha, dia bangun masjid loh Pak. Di lahan 4,2 hektar, luasnya masjidnya 1,5 hektar gitu. Jadi narasi-narasi rasis, Sara, ini Cina, wah ini sudah kampungan, ini desa bagi saya. Kalau misalnya ditanya satu kata untuk Gus ini, salut. Baru kali ini saya melihat ada Gus yang begitu lantang dan militan menunjukkan pembelaannya kepada sebuah korporasi, PIK 2. Bahkan di TV One itu ada di situ orang MUI juga berdebat di situ ketika bicara PIK 2. Tidak sama haluannya gitu. MUI itu kan mengkaji dan sudah menyimpulkan banyak mafsadatnya, bahkan merekomkan untuk dicabut. Debat dengan nelayan, debat lagi. Padahal sebetulnya nggak bicara masalah PIK 2 temanya, bicara pagar laut. Tapi karena nyerempet-nyerempet PIK 2, ya dalam tanda kutip si nelayan itu berpikir itu punya PIK 2, Gus Rofi'i ini lantang sekali membantah itu. Bahkan di cuplikan tadi mengkritik keras kepada Menteri Agama yang pernah bernarasi di PIK 2 nggak ada suara azan. Jadi militan sekali. Ya, biasanya kita kalau melihat Gus itu kayaknya nggak ada yang militan begini. Kalau dalam tanda kutip membela Pak Aguan mungkin ya, karena apalagi di sini personal sekali disebut namanya Pak Aguan itu, bahkan dibandingkan dengan orang Islam. Dibandingkan dalam tanda kutip lebih baik Pak Aguan non muslim membangun infak hartanya untuk membangun rumah ibadah orang Islam, masjid. Sementara kita ada nggak orang Islam yang infak sedekah jariyah untuk bangun gereja? Agak-agak itu ya. Memangnya bolehkah kita umat Islam infak untuk pembangunan gereja? Itu boleh apa enggak sih kira-kira? Ya wallahu alam masalah itu ya. Enggak perlu kita bicara hukum masalah itu. Cuman agak tajam juga cara membandingkannya ini ya. Kok kepikiran ya, itu yang saya nggak habis pikir. Kok sampai ke situ gitu. Terus siapa yang bilang PIK tidak islami? Ada masjidnya kok. Ya islami Pak, islami. Ada masjidnya ya islami. Ya islami ini kan sekarang sudah menjadi term bebas lah ya. Kamu mau pakai tank top juga mau dibilang islami juga boleh-boleh aja. Islami di bagian apanya? Ya bagian dia mungkin agamanya Islam. Islami di bagian apanya? Itu penting sekali. Ada orang pakai tank top, KTP-nya muslim, bersyahadat, ya islami dia. Apa akidahnya Islam? Pakaiannya tidak. PIK islami, ada masjidnya islami. Tapi coba misalnya nanti diletakkan islami ini kepada mayoritas penduduknya. Oh, kebanggaan sekali kalau ternyata mayoritas penduduknya PIK nanti itu orang Islam, luar biasa itu. Jaya Islam Indonesia berarti kalau mereka yang punya rumah di situ yang puluhan miliar itu orang Islam semua atau 90% lah orang Islam. Itu jelas sebuah kemajuan gitu ya. Ya kalau misalnya nanti ternyata mayoritas penduduknya adalah bukan orang Islam, apakah mungkin disebut Islami? Mungkin saja. Siapa tahu nanti mayoritas pekerjaannya, pembantu, supir dan sebagainya orang Islam. Jadi kalau sekarang bahasa Islami nggak Islami itu wah sudah susah. Bahasa itu ujungnya nggak ada ujungnya. Jadi kalau mau ngebela apapun, ya, perek lah. Kalau dia Islam ya Islami, akidahnya Islam kok. Ya terus mau dibilang tidak Islami orang bersyahadat gimana? Dan itu yang paling penting, akidahnya Islami. Kalau dalam simbol masjid ada masjidnya kok mau dibilang nggak Islami gimana? Ya Islami lah. Siapa yang bilang nggak Islami? Keliru kalau dibilang tidak Islami, ada masjidnya. Bahkan yang bela orang Islam kok nggak Islami gimana? Masa ada orang Islam membela sesuatu yang tidak Islami? Gus Rofi kan orang Islam. Masa iya orang Islam membela sesuatu yang tidak Islami? Kan agak-agak nggak masuk akal gitu. Jadi saya memahami, cuman yang saya salutkan tuh militan sekali. Semua dihadapi. Menteri Agama dihadapi. MUI dihadapi. Semuanya salah. Pokoknya kalau sudah menentang PIK salah. Yang benar adalah yang sepakat. Itu militansi namanya itu. Ya mungkin masuk ke ranah-ranah apa bahasanya ya. Ya mungkin
ta'assub tapi tidak pakai shot ya. Karena kalau pakai shot asli kan. Tapi kalau ini, kalau kita bilang fanatik, biasanya fanatik itu kepada aliran atau kepada apa, ini nggak fanatik juga. Mungkin merasa bener-bener berjuang gitu. Wallahu alam. Ini kan kalau dilihat dari jabatannya ketua BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Jadi memang kesatria sekali, tidak abu-abu, sikapnya jelas gitu ya. Ada di barisan mana gitu ya. Ya, saya juga bingung kalau ada orang yang membela PIK itu atas nama apa kira-kira? Namanya membela itu kan biasanya PIK melawan petani, PIK melawan nelayan. Kalau kita membela PIK, kita membela yang kuat apa yang lemah? Ya tergantung. Tergantung lagi Pak, semuanya tergantung. Kalau dilihat dari duitnya, ya jumlah duit nelayan itu Pak, dikali lagi 1 juta itu. Nelayan itu datang ke lagi nelayan 1 juta, belum tentu duitnya sama dengan yang punya PIK misalnya. Tapi jangan masalah duitnya lah, masalah jumlah. Nah kalau masalah jumlah, iya yang punya PIK 1 orang Pak Aguan misalnya, yang nelayannya ribuan kalah. Jadi bela yang 1. Bisa begitu. Jadi ini kan lebih kuat yang punya PIK daripada nelayan. Kenapa Anda bukan membela yang lemah? Oh siapa bilang lemah? Mereka jumlahnya banyak, ini 1. Kita membela yang lemah dalam segi jumlah. 1 lawan banyak, kita bela yang 1. Tapi PIK ini dilawan oleh MUI, dilawan oleh ormas Islam, dilawan oleh tokoh ulama Banten, dilawan oleh petani, dilawan oleh nelayan. Berarti kan lemah PIK ini. Pihak yang tersendiri gitu, yang dilawan banyak orang ya, masuk akal dibela. Orang ngebela kan biasanya ngebela yang ini, yang lemah. Lemah dalam artian yang banyak musuhnya gitu. Jadi agak masuk akal aja lah kalau membela PIK. Atau misalnya tidak membela PIK tapi membela yang dizolimi, PIK yang dizolimi atau apa. Atau mau menegakkan supremasi kebenaran atau apa. Atau mau memajukan PSN negara, tapi kan masih dikaji itu, dicabut apa enggak PSN-nya atau apa. Tapi sudah pasang badan betul bahwa ini program ini. Atau tidak bisa juga kita bilang Gus Rofi mengatakan PIK itu Islami. Kan beliau cuma menyalahkan orang yang tidak bilang Islami. Siapa yang bilang PIK itu tidak Islami? Ada masjidnya. Apakah lalu mengatakan Islami? Bisa jadi enggak. Karena lazimul, saya jadi ingat tentang Ibnu Taimiyah kalau begitu. Tentang kata para pendukungnya. Kalau kamu mau buktikan Ibnu Taimiyah itu mujassim, cari ucapan dia yang mujassim. Ada ucapan-ucapan yang mengarah. Secara lazimnya itu mujassim. Ya kalau lazimnya saja bukan ucapannya nggak bisa. Ya harus ada sorehnya dari Gus Rofi ini. Bahwasanya PIK itu adalah area yang Islami. Itu dibangun dengan nilai-nilai keislaman, akan ditempati oleh mayoritas umat Islam dan dibangun untuk kemajuan Islam. Nah, kalau soreh begitu baru. Ya kalau cuma bilang, siapa yang bilang tidak Islami? Ada masjidnya kok, belum tentu bilang Islami. Belum tentu. Cuma 1 tambah 1 kok nggak bilang 2 ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kita tidak bisa menghukumi begitu kalau mau pakai kejar-kejaran ilmu ya. Lagi pula kayaknya memang ya, salah satu dari cara kita itu bisa berjaya di Indonesia ini, apapun judul kamu, apapun warna kamu, apapun nilai kamu, maka satu yang harus kamu pegang, kamu harus punya pembela di mana itu mewakili mayoritas. Misalnya ini negara yang mayoritas umat Islam, jangan coba-coba kamu berdiri tanpa dibela oleh orang Islam. Maka langkah itu strategi standar sih. Maka kita harus punya pembela yang orang Islam. Bahkan di sini orang Islamnya dikuasai oleh ormas apa? Ormas A. Harus ada orang A yang bela kita. Sehingga nanti kalau suara itu sudah bergerak, ya kita lepas yang ini. Selesai kita, nggak usah ikut-ikut. Gitu kira, itu strategi sederhana itu. Jadi saya disclaimer, saya tidak menilai ini pembelaan yang benar atau yang salah. Saya pun tidak bicara hukum, tidak bicara apa-apa. Cuma satu kata saja, salut. Ada Gus, bahkan dipanggil Kiai juga militan sekali. Seperti sedang membela jihad fisabilillah ya. Ya mungkin itu bagi beliau jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma din ada sabil.